Baik, selamat pagi. Kenalkan, saya Imade Dwiki Mahendra Jaya dari kelas DAFA, jurusan Accounting, Binus Online Learning. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran UMKM dalam mencapai Sustainable Development Goals nomor 8, SDG 8, tentang kesejahteraan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada slides, data dari Kementerian Koperasi menunjukkan bahwa 97% penyerapan tenaga kerja dan 61% kontribusi produk domestik bruto di Indonesia itu dilakukan oleh UMKM. Jadi dari angka ini dapat kita lihat bahwa UMKM memegang peranan yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia. Dan misalnya peran UMKM dalam perekonomian Indonesia ini menjadi perhatian yang penting, terutama dalam konteks SDGs nomor 8, yakni kerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif dengan memperluas akses terhadap pekerjaan yang layak melalui pemberdayaan UMKM. Rumusan masalah yang kami angkat yakni bagaimana kontribusi UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sesuai dengan target SDGs. Yang kedua, apa saja hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk memberdayakan UMKM agar lebih tangguh dan kompetitif di era globalisasi dan digitalisasi. Nah, hasil temuannya, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa kami melakukan wawancara pada beberapa pelaku UMKM dan juga akademisi di bidang ekonomi. Saya sendiri melakukan wawancara pada salah satu akademisi, yakni dosen di PKN STAN yang mengajar ekonomi. Jadi dari sini saya ingin mendapatkan insight mengenai saja sih dampak yang dapat diberikan UMKM terhadap ekonomi kita dan juga bagaimana kekuatan-kekuatan yang dihadapi UMKM saat ini dan bagaimana untuk mengembangkan UMKM lebih jauh lagi. Nah, berdasarkan hasil wawancara-wawancara yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa UMKM dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi di masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja serta mengekspor. Nah, namun UMKM di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah, seperti yang pertama kesulitan memperoleh modal dengan bunga kredit yang masih tinggi. Yang kedua, sebagian besar UMKM masih berada pada sektor retail. Nah, dari sini perlu ada diversifikasi, terutama pada sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi. Seperti yang dapat kita lihat pada grafik di pojok kiri atas, pada overview kredit for MSME, dapat kita lihat bahwa sebagian besar kredit itu digunakan untuk sektor wholesale and retail. Nah, di sini eh, mungkin bukan hal yang sepenuhnya buruk, namun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi, tentu juga berefleksi dapat menjangkau setiap potensi-potensi yang ada dalam perekonomian kita. Nah, lanjutnya, kita juga Indonesia juga masih perlu mendorong UMKM untuk menjadi pelaku ekspor. Hal ini sejalan dengan hambatan yang ketiga, ini penggunaan kredit untuk research and development itu masih sangat kecil, seperti desain mesin dan pengembangan produk, sehingga sulit bagi UMKM kita untuk naik kelas. Padahal biaya-biaya ini sangat diperlukan untuk UMKM kita dapat berkontribusi lebih besar lagi terhadap ekonomi, dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan juga menciptakan produk yang memiliki daya saing di kancah internasional. Selanjutnya juga dari testimoni-testimoni yang kami dapatkan, masih banyak pungutan liar yang dihadapi oleh UMKM ini sehingga menambah cost yang sebenarnya tidak perlu dan juga mengulangi cost yang dapat mereka sebenarnya gunakan untuk pengembangan usaha mereka. Selanjutnya, terakhir juga struktur dan juga akses ke pasar menurut untuk pelaku UMKM wawancara ini masih sulit. Nah, beberapa solusi yang dapat dilakukan baik oleh terutama oleh pemerintah untuk eh, mencapai agar UMKM ini dapat naik kelas, yakni yang pertama kemudahan akses modal, ini juga seiring dengan menciptakan skema pendanaan yang ramah bagi UMKM dan dapat dijangkau oleh
dan dimanapun. Selanjutnya, modal-modal tersebut harus diawasi agar dapat digunakan dengan efektif dan dapat dijangkau oleh UMKM di seluruh Indonesia. Selain itu, perlu diadakan edukasi dan pelatihan agar UMKM ini bisa naik kelas. Tidak hanya dari segi pengembangan produk, tapi juga edukasi pengelolaan keuangan agar ini dapat mengelola keuangan mereka dengan baik. Dan yang terakhir adalah keringanan pajak. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satu contohnya dengan batas PT penghasilan tidak kena pajak UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta. Kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil temuan tersebut yakni UMKM memiliki potensi yang kuat untuk mencapai target yang dicapai oleh SDA karena UMKM memiliki pengaruh lebih dari 60% pada GDP Indonesia. Hanya saja masih ada beberapa hambatan dan tantangan yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh pelaku UMKM dan juga pemerintah selaku pembuat kebijakan untuk mendukung pencapaian target tersebut. Untuk refleksi pribadi sendiri, menurut saya UMKM harus naik kelas. Nah, namun untuk mencapai ini, yang saya lihat masih ada ketakutan UMKM dalam mengambil risiko untuk peningkatan modal untuk produksi barang jasa yang lebih efisien, berkualitas, dan mencapai pasar yang lebih luas. Oleh karena itu diperlukan adanya safety net dari pemerintah bagi para UMKM agar terbentuk pola pikir optimis untuk dapat mengembangkan usaha. Pak harus takut akan risiko kegagalan. UMKM yang senantiasa naik kelas akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia sesuai dengan tujuan SDG nomor. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.